Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa BMH TV yang saya banggakan. Bukan sekedar perkataan orang, tapi memang seperti inilah kenyataan dalam agama. Bahwa rezeki adalah salah satu dinamika hidup yang tidak bisa kita pastikan. Ada yang telah bekerja mati-matian mulai dari jam 3 malam, jam 4 malam, hingga bertemu malam selanjutnya. Namun ternyata hasil yang dia dapatkan itu tidak seperti orang yang memulai kerjanya di pagi hari. Ada yang cuma kerja 1-2 jam tapi hasilnya mengalahkan yang bekerja 8-10 jam. Mungkin ada yang berkata, wah itu tidak adil. Tapi di sisi lain seperti itulah Allah mengatur rezeki. Bahwa rezeki tidak ditentukan dan tidak bisa dipastikan pada kuantitas atau berapa jam kita bekerja. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwasanya Allah yarzuqu may yasha. Allah yang menentukan rezeki itu. Makanya kadang-kadang di lisan kita ada yang disebut dengan rezeki nomplok. Lagi duduk, tiba-tiba ada yang nyamperin, kerja dikit, tiba-tiba hasilnya gede, lagi nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba notifikasi berbunyi, transfer masuk, rezeki nomplok, Nah, kadang-kadang ada orang yang terlalaikan dengan rezeki-rezeki yang dia dapatkan. Terutama pada rezeki-rezeki yang tidak dia sangka-sangka atau pada rezeki yang nomplok tersebut. Banyak orang yang kemudian lalai dalam menempatkan rezeki. Menyangka bahwa rezeki itu diberikan oleh Allah untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, dan tidak ada hak orang lain pada rezeki yang dia dapatkan. Padahal kita harus mengatur dan memposisikan paradigma rezeki itu seperti Allah memposisikan makna rezeki di dalam agama ini. Hakikatnya rezeki adalah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, dan rezeki itu atau apa yang Allah berikan kepada kita berdampak pada maslahat dunia dan akhirat kita. Ketika seseorang tersandra bahwasanya rezeki yang dia miliki, yang dia dapatkan adalah untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain atau untuk keluarganya, dan dia berat untuk berbagi dengan orang lain, maka hakikatnya nama rezeki atau istilah rezeki hilang pada apa yang dia miliki. Rezeki itu seperti apa yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rezeki yang sempurna atau rezeki yang hakiki adalah rezeki yang memberikan kita kemaslahatan dunia dan kebahagiaan akhirat. Yang kebahagiaan akhirat itu kata Allah wa qina adzabannar. Nah, salah satu cara untuk membuktikan bahwa apa yang kita miliki adalah merupakan rezeki yang sempurna adalah dengan berbagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menetapkan syariat berbagi dalam bentuk sedekah, dalam bentuk zakat, dalam bentuk infak, dalam bentuk zakat fitri, fidyah, dan lain-lain sebagainya. Allah tidak bermaksud untuk mengurangi kegembiraan kita. Allah tidak bermaksud merampas kebahagiaan kita. Dan Allah tidak bermaksud untuk menutupi kita dari kebutuhan-kebutuhan diri kita. Bahkan sebaliknya. Seperti yang kami katakan tadi, yarzuqu may yasha. Allah yang menentukan rezeki. Bukan karena kita menumpuk harta, bukan karena kita bakhil, bukan karena kita tidak mau berbagi, lalu kemudian kita memiliki rezeki yang melimpah. Bahkan sebaliknya. Banyak orang yang memberi testimoni karena dia rajin infak, dia rajin sedekah, dia sering berbagi. Rezeki seakan-akan akrab dengan dirinya. Rezeki seakan-akan merapat dan mengejar dirinya. Dan seperti itulah aksioma rezeki, matematika rezeki di dalam Islam ini.
Maka sering-seringlah berbagi, sering-seringlah memberi, ya, karena di situ Allah akan membuktikan bagaimana matematika rezeki itu tidak sesuai atau tidak bergantung pada apa yang kita tahan untuk diri kita sendiri. Maka semakin kita memberi, semakin kita berbagi, maka matematika langitnya menunjukkan bahwasanya apa yang kita beri itu adalah merupakan proses penjumlahan terhadap rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebelumnya. Maka matematika langit tidak seperti matematika bumi, 1 dikurang 1 menjadi 0, 2 dikurang 1 menjadi 1. Matematika langit mengatakan 2 kurang 1 boleh jadi akan memberi hasil 4, 5, dan seterusnya. Maka di bulan suci Ramadan, bulan di mana kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meski kita tidak boleh berharap atau memfokuskan sedekah kita agar supaya rezeki kita dilipat gandakan, harta kita diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu tidak bisa dinafikan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan di dalam Al-Qur'annya, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan di dalam syariatnya bahwasanya berbagi adalah merupakan sarana atau pemancing untuk kemudian Allah melipat gandakan rezeki yang Dia berikan kepada kita. Dalam bentuk harta yang lebih banyak, dalam bentuk kebahagiaan yang lebih terasa, dalam bentuk kesehatan yang lebih terjaga, atau dalam rezeki-rezeki lain. Semua itu hanya merupakan impact atau merupakan dampak dari keinginan kita, ketundukan kita kepada syariat, banyak berbagi, banyak memberi sebagai upaya untuk mendapatkan rezeki yang lebih banyak lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.